Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Ellen Dwi Ratnasari, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Mejayan, Kabupaten Madiun. Pada jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.3 tentang visi guru penggerak ini, saya susun berdasarkan model DIL, Description, Examination, and Articulation of Learning. Model ini dikembangkan oleh Ash and Clayton dengan cara mendeskripsikan pengalaman, kemudian menganalisis pengalaman tersebut dan menjelaskan apa yang dipelajari untuk perbaikan di masa depan. Description. Pada modul 1.3 ini, saya mempelajari bagaimana menyusun visi sebagai guru penggerak melalui gambaran impian murid saya di masa depan. Pembelajaran ini diawali dengan sebuah refleksi pada alur mulai dari diri. Pada alur ini, kita diminta untuk menggambarkan bagaimana murid kita di masa depan. Pada tugas ini, saya memimpikan murid saya adalah pribadi yang religius, berkarakter, disiplin, sehat, inovatif, dan kreatif, berwawasan global, serta berbudaya lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Setelah menjabarkan murid seperti apa yang saya impikan, saya juga diminta untuk menyusun visi saya sebagai guru penggerak dari gambaran murid yang saya impikan ini. Hal ini dilakukan agar impian saya terhadap murid ini menjadi sebuah kenyataan dan dapat terwujud di kehidupan yang akan datang. Visi yang saya susun berdasarkan impian saya itu adalah menciptakan peserta didik yang religius, kreatif, dan inovatif untuk mendukung profil pelajar Pancasila. Setelah menyusun visi, saya juga membuat prakarsa perubahan melalui paradigma inquiry apresiatif atau biasa disebut dengan IA, di mana pendekatan ini adalah suatu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik melalui tahapan Bagja. Pada alur eksplorasi konsep, terdapat hal menarik yang saya peroleh, yaitu saat ditugaskan untuk berlatih membuat alur tahapan Bagja untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Pada tahap ini, saya menyusun prakarsa perubahan dari visi yang telah saya buat, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, kreatif, dan inovatif yang saya sebut rekreasi. Kenapa prakarsa perubahan ini saya angkat? Karena saya melihat anak-anak banyak dipengaruhi oleh dunia gadget yang mereka genggam setiap saat. Mereka kehilangan atau lost learning untuk hidup beribadah dan menjadi anak yang kopas atau kurang kreatif dan inovatif. Maka dari itu, kami di sekolah mulai menanamkan kembali budaya-budaya positif yang biasa dilakukan di sekolah, seperti penanaman nilai-nilai religius, menggalakkan budaya literasi, dan penggunaan media digital dengan baik dan positif. Setelah melalui alur eksplorasi konsep, kemudian dilaksanakan ruang kolaborasi. Pada tahap inilah kami bisa berjumpa dengan rekan-rekan CGP lainnya. Selain itu dapat bertemu walau dalam daring dengan fasilitator kami, yaitu Bapak Sugianto MPD dan pengajar praktik Ibu Nurdiah Kumala Retna, yang pada kesempatan ini kami berkolaborasi untuk menyusun visi hasil rumusan dari seluruh anggota kelompok.
Visi yang disusun adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa dalam prestasi, penguasaan iptek, peduli lingkungan, dan berkarakter Pancasila. Dan setelah ada beberapa masukan sebagai hasil diskusi, maka pada prakarsa perubahan yang dibuat karena bahasa yang digunakan masih bersifat umum, sehingga kami mengubah redaksi kalimat prakarsa perubahan menjadi meningkatkan kolaborasi penguasaan iptek dalam proses pembelajaran sesuai profil pelajar Pancasila. Examination. Pada modul 1.3 ini kita diajak untuk belajar merumuskan suatu visi atau cita-cita yang kita impikan tentang murid. Kemudian, cita-cita tersebut kita susun untuk diwujudkan dalam sebuah aksi nyata baik di kelas maupun di sekolah dengan sebuah prakarsa perubahan yang disusun dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif alur Bagja. Ini merupakan pengalaman pertama dan luar biasa bagi saya dan tentunya sangat bermanfaat. Melalui tahapan ini memberikan peluang bagi saya untuk dapat mewujudkan murid yang saya impikan sehingga menjadi sebuah perencanaan yang matang dan menjadi fokus berbuat untuk kemajuan anak didik kita. Paradigma inquiry apresiatif perubahan yang dilakukan ini dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik melalui tahapan Bagja. Sehingga kita fokus untuk meningkatkan hal-hal baik apa yang kita miliki dan menutup segala kelemahan-kelemahan menjadi tidak tampak bahkan hilang. Karena kelemahan dan hal-hal negatif ini dapat mengurangi motivasi kita dalam melakukan perubahan, sehingga kadang ini dapat melemahkan apa yang menjadi fokus tujuan kita dalam menuntun peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Setelah melalui tahapan yang dilalui pada modul 1.3 ini, gambaran untuk melangkah melakukan perubahan sudah semakin jelas terlihat. Apa yang menjadi impian dan angan-angan dapat kita wujudkan melalui aksi nyata, walaupun perubahan yang dilakukan itu kecil. Namun ternyata untuk memulai suatu perubahan tidak perlu harus yang besar. Cukup dengan perubahan kecil dan bersumber dari kekuatan yang dimiliki, namun dilakukan secara konsisten dan terus-menerus secara berkelanjutan. Tahapan Bagja melalui prakarsa perubahan ini menjadi gambaran nyata apa yang akan kita lakukan dan bagaimana mewujudkannya. Selama ini saya memang memiliki impian tentang siswa, namun impian itu tidak akan terwujud dengan baik karena saya tidak memiliki perencanaan dan prakarsa perubahan. Saya cenderung menunggu, padahal untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, maka harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita tidak mungkin akan memaksa orang lain bergerak jika kita tidak mengawali bergerak. Saya harus berani masuk ke dalam lingkaran pengaruh agar orang-orang di sekitar saya tergerak untuk berubah cara mendidik murid, yaitu dengan menuntun, bukan menuntut. Articulation of learning. Pada modul 1.3 ini, saya mempelajari tentang cara mewujudkan sebuah visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan dengan menggunakan sebuah pendekatan atau paradigma sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pendekatan yang saya pelajari pada modul 1.3 ini adalah inquiry apresiatif, dikembangkan oleh David Coperider. Inquiry apresiatif atau IA merupakan pendekatan kolaboratif berbasis kekuatan yang bertujuan untuk melakukan perubahan. Inquiry apresiatif juga merupakan model manajemen kolaboratif yang membawa perbaikan dalam suatu sistem, misalnya di sekolah atau dalam lingkup kecil adalah kelas.
Manajemen perubahan ini kita lakukan dengan menyusun tindakan menggunakan tahapan Bagja. Hal paling penting dan saya garis bawahi dalam menyusun prakarsa perubahan ini adalah melihat kekuatan, bukan masalah. Selama ini, dalam pandangan kita sebagai guru, terutama saya, untuk melakukan suatu perubahan itu selalu melihat masalah, sehingga yang muncul adalah mencari kesalahan, bukan solusi. Sedangkan jika kita melihat kekuatan atau potensi yang ada, maka kita akan berfokus pada kekuatan atau kelebihan, bukan kelemahan. Dari pelajaran tersebut, saya berpikir tentang rencana ke depan sebagai aksi nyata saya di kelas dalam mewujudkan visi murid impian dengan merumuskan prakarsa perubahan yang saya fokuskan pada menuntun kekuatan atau potensi murid. Saya harus menanamkan dalam hati mulai sekarang bahwa tidak ada murid bodoh, yang ada adalah kita sebagai guru yang belum mampu mengarahkan potensinya. Salah satu aksi nyata saya di kelas untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang saya buat adalah dengan menerapkan metode GPS atau gali informasi, praktekkan, dan sebarkan. Metode ini merupakan salah satu cara yang saya gunakan untuk mengajak murid agar sadar akan kekuatan diri, salah satunya penggunaan teknologi. Dipadukan dengan model collaboration learning juga membantu murid untuk bertukar pikiran dengan sesama teman, sehingga pada akhirnya mereka punya kekuatan untuk berani menampilkan hasil pemikirannya baik secara tertulis maupun lisan. Dan dengan melakukan kolaborasi bersama teman baik dalam kelompok maupun dalam lingkup yang lebih besar, ini menjadi kekuatan yang nantinya menjadi sangat dibutuhkan bagi kehidupan di masa depannya kelak. Karena dengan kemampuan kolaborasi ini, siswa menjadi lebih mengenal kemampuan diri sendiri, membina hubungan baik dengan orang lain, saling menghargai hubungan, dan kerja tim untuk mencapai tujuan yang sama, dan mampu bekerja sama dalam kelompok. Sekian refleksi saya atas modul visi guru penggerak. Terima kasih. Salam guru penggerak.